Ya, saya berada di kampus STI Wera. Ini adalah sungai di kampus itu. Ini adalah asrama mereka. Dan itu adalah aula. Di bagian bawah, bagus sekali pemandangannya. Ada pepohonan-pepohonan. Tuh, bagus. Jadi kita sedang merayakan kenaikan daripada Yesus Kristus ke surga. Apa tujuan Yesus naik ke surga? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Dan kita menjumpai di Alkitab ada banyak tujuan. Salah satunya itu adalah untuk memberikan jaminan hidup kekal bagi kita. Kalau kita melihat di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-6, di situ Yesus sedang berbicara atau bercakap dengan muridnya ya. Kemudian di ayat yang pertama dia mengatakan jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah. Mungkin waktu itu murid-murid sedang mengalami gundah gulana, gelisah karena mungkin sebentar lagi Yesus akan mati. Lalu mereka merasakan perasaan sedih dan sebagainya, atau mereka akan segera berpisah dengan Yesus. Tapi Yesus mengatakan bahwa janganlah kamu gelisah. Kita tidak boleh gelisah. Lalu kita harus bagaimana? Alkitab mencatat, Yesus berkata, engkau harus percaya kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Jadi kita dikatakan bukan hanya percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada Yesus. Loh, kalau begitu kenapa harus percaya Yesus lagi dong? Padahal sudah percaya kepada Allah. Nah, mestinya kan kita hanya percaya kepada Allah saja, tidak boleh percaya kepada hal-hal yang lain selain Allah, karena Allah lah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kenapa kita harus percaya Yesus juga? Karena Yesus itu adalah Allah juga. Kalau dia bukan Allah, kita tidak perlu percaya kepada dia. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan, kita mestinya datang kepada Allah untuk percaya kepada Allah yang sanggup memberikan kita jalan keluar atas segala masalah kita. Tapi mengapa Yesus mengatakan percayalah juga kepadaku, itu membuktikan bahwa dialah Allah. Bukan berarti ada dua Allah, tetap ada satu Allah, tetapi ada dua pribadi yang diberitakan di sana, diceritakan di sana, yaitu Yesus dan juga Bapa. Jadi Yesus katakan kita harus percaya kepada Allah dan kepada Yesus juga. Nah, itu poin pertama, kita tidak boleh gelisah. Kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Yesus, yang adalah Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia naik ke surga dikatakan untuk menyediakan tempat bagi kita. Kalau kita melihat di ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat. Banyak tempat tinggal. Saudara jangan mengartikan itu sebagai sebuah rumah fisik atau tempat tinggal secara fisik, lalu kita akan semua manusia akan tinggal di sana, lalu menikmati segala fasilitas mewah di sana dan sebagainya. Tidak seperti itu ya. Maksudnya banyak tempat tinggal, itu artinya bahwa surga itu cukup bagi semua orang percaya. Ini orang percaya ada berapa orang di dunia ini? Ada miliaran. Mungkin ada, misalnya saja ada 1 miliar orang percaya, maka surga itu cukup bagi 1 miliar orang percaya itu. Itu maksudnya banyak tempat tinggal ya. Lah, jadi Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan dia akan pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita. Bukan hanya menyediakan, Yesus juga akan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Nah, ini hal yang luar biasa. Mengapa kita harus percaya kepada Yesus dan mengapa kita tidak harus gelisah? Karena Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan dia bukan hanya sekedar menyediakan, tapi dia akan membawa kita ke surga. Itu adalah jaminan keselamatan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Tapi kemudian si Thomas tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia tidak paham, lalu dia ingin bertanya, kemana jalan yang harus aku pergi? Dan Yesus tadi menjanjikan tempat di surga. Dan di mana dia berada, kita juga akan berada bersama dia. Lalu si Thomas bingung, bagaimana caranya saya pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Yesus itu. Dia tidak paham di sana. Lalu
Yesus menjawabnya di ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini adalah jawaban Yesus terhadap kebingungan yang dialami oleh Thomas. Karena Thomas bingung, tidak tahu jalannya kemana. Lalu Yesus menjawab di ayat yang ke-6. Nah, di ayat yang ke-6, Yesus semakin memberikan sebuah kepastian. Maksudnya dia adalah jalan kepada Bapa itu, kepada rumah Bapa tadi itu, kepada surga. Jadi kalau saudara mau masuk ke surga, saudara mau ada bersama dengan Bapa di surga, engkau harus melalui jalan yang benar. Dan jalan yang benar itu adalah melalui Yesus. Engkau mau datang kepada Bapa, mau datang ke surga melalui siapa? Melalui nabi-nabi lain? Tidak bisa. Karena hanya Yesus yang mengklaim kalimat tersebut. Tidak ada seorang pun nabi yang bisa mengklaim kata-kata tersebut. Tidak pernah kita menjumpai kata-kata itu, kalimat itu dilontarkan oleh nabi manapun yang ada di dunia ini. Hanya Yesus. Maka kalimat Yesus itu adalah kalimat yang eksklusif milik dia saja. Jadi engkau harus datang kepada Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Kalau tidak, maka engkau akan salah jalan. Kamu akan salah jalan. Misalnya engkau mengikuti jalan nabi-nabi yang lain di agama manapun itu, karena mereka tidak pernah mengklaim jalan kebenaran hidup, dan mereka memang tidak berani mengklaim itu, karena itu adalah klaim yang eksklusif yang bisa dinyatakan oleh Allah saja. Kalau dia bukan Allah, maka dia orang gila. Hanya orang gila yang bisa mengatakan, akulah jalan ke surga, akulah kebenaran, akulah kehidupan yang kekal. Hanya orang gila yang bisa begitu. Dan Allah. Kalau manusia biasa tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran hidup, menunjukkan dia adalah Allah. Jadi itu 3 poin yang pertama. Jangan kita gelisah. Kapanpun kita mati, kita akan bersama dengan Bapa di surga. Kenapa? Karena Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada dia. Yang ketiga, kenapa dia bisa menyediakan tempat bagi kita? Karena dia adalah jalan dan kebenaran hidup. Kalau yang menyediakan tempat itu bukanlah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup, dia tidak akan bisa menyediakan tempat. Mau sediakan tempat bagaimana lawang dia bukan jalan itu, jalan untuk menuju ke tempat itu. Nah, kalau saudara mau pergi ke orang lain supaya sampai kepada rumah Bapa itu, supaya sampai ke surga, engkau tidak akan pernah nyampe ke sana. Engkau melalui jalan yang lain sebenarnya. Karena Alkitab katakan ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya membawa maut. Jadi jalannya itu cuma apa? Yesus. Dialah satu-satu jalan, satu-satunya jalan dan kebenaran hidup. Ya, ini 3 poin yang menjadi landasan iman orang Kristen. Yesus naik ke surga untuk memberikan kepastian keselamatan bagi kita. Yang pertama, dia menganjurkan kita tidak usah gelisah. Kenapa tidak boleh gelisah? Karena di poin yang kedua, dia pergi ke rumah Bapa, ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga adalah dia mengklaim dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dan karena itu, kenaikan Yesus ke surga memberikan kita jaminan, kepastian, keselamatan. Kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya, karena kita memiliki jalan dan kebenaran dan hidup, dan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau saudara belum percaya kepada dia, silakan cepat-cepat datang kepada Yesus, karena engkau akan menemukan jalan yang tepat dan engkau akan diselamatkan. Jadi pada momen kenaikan Yesus Kristus ke surga ini, kita belajar satu hal, bahwa Yesus naik ke surga untuk memberikan kepastian hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepada dia. Oke, sudahkah engkau percaya kepada Yesus? Mari datang segera kepada dia. Tuhan memberkati.